Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Ella Amalia. NIM saya 2544862390002. Saya dari PIAUD. Sahabat pendidik, masa usia dini adalah masa keemasan perkembangan anak. Di tangan gurulah potensi anak tumbuh atau terhambat. Oleh karena itu, pertanyaan mendasar yang sering muncul adalah apa itu guru yang efektif dan bagaimana cara mengelola kelas agar proses belajar berjalan lancar dan menyenangkan. Pada video kali ini, kita akan bahas tuntas dua hal tersebut lengkap dengan contoh nyata yang bisa langsung diterapkan di kelas PAUD maupun TK. 1. Apa itu guru efektif? Guru efektif adalah pendidik yang mampu menciptakan suasana belajar yang baik, menyampaikan materi dengan tepat, sehingga semua anak dapat memahami, berpartisipasi aktif, dan berkembang sesuai potensinya. Bukan berarti guru yang paling pintar atau paling tegas, melainkan guru yang mampu membuat anak ingin belajar, merasa nyaman berada di sekolah. Contoh, seorang guru TK mengajarkan mengenal warna. Guru efektif tidak hanya menyebut nama warna saja, tetapi mengajak anak melihat benda nyata di sekitar kelas, seperti bunga, mainan, atau pakaiannya. Hasilnya, anak lebih cepat mengingat dan memahami apa itu warna, bukan hanya menghafal kata. 2. Ciri-ciri guru efektif. Berikut ciri-cirinya beserta contoh penerapannya. Yang pertama, menyayangi dan mengenal karakter anak. Guru tahu ada anak yang pendiam dan ada anak yang aktif. Ada yang butuh bantuan lebih. Contoh, anak yang takut berbicara di depan kelas. Guru tidak hanya memaksa atau guru tidak memaksanya, melainkan mengajak bicara berdua terlebih dahulu sampai ia percaya diri. Yang kedua, sabar yang tinggi dan penyabar. Maksudnya, mengerti bahwa anak usia dini lambat memahami dan sering mengulang kesalahan. Contoh, saat mengajari cara memegang pensil, guru mengulangi cara yang sama berkali-kali dengan nada yang lembut, tidak marah meskipun ada anak yang belum bisa. Yang ketiga, kreatif dalam mengajar. Maksudnya, mengubah materi menjadi hal yang menyenangkan. Contoh, mengajari berhitung sambil bernyanyi, menari, atau berhitung dengan biji-bijian dan mainan, bukan hanya menulis angka di papan tulis. Yang keempat, adil dan menghargai setiap anak. Maksudnya di sini tidak membeda-bedakan anak dari latar belakang atau kemampuannya. Contohnya, saat membagikan tugas pujian, guru memberikan kesempatan yang sama kepada semua anak, baik yang pandai maupun yang masih tertinggal. Yang kelima, komunikatif yang baik. Maksudnya, berbicara dengan bahasa yang sederhana, nada yang lembut, dan pandai mendengar cerita anak. Contohnya, saat anak berbicara panjang lebar tentang permainannya,
Guru harus mendengarkan dengan perhatian dan tidak memotong pembicaraan anak tersebut. 3. Definisi pengelolaan kelas efektif dan menyenangkan. Pengelolaan kelas yang efektif adalah usaha guru mengatur ruang, baik waktu, kegiatan, dan tingkah laku anak sehingga proses belajar berjalan tertib, aman, teratur, dan tidak membosankan. Sementara itu, dikatakan menyenangkan jika anak merasa nyaman dan senang datang ke sekolah dan tidak takut. Tujuannya bukan untuk menakut-nakuti agar anak diam, tetapi mengarahkan mereka untuk disiplin dengan sukarela. Contoh penerapan untuk anak PAUD. Yang pertama, mengatur tata letak ruang kelas. Caranya, susun meja dan kursi agar anak bisa bergerak leluasa. Buat di pojok kegiatan seperti pojok baca, pojok main peran, pojok seni, dan pojok alam. Contoh, di pojok seni tersedia kertas, lem, dan gunting yang tumpul. Anak bebas memilih kegiatan yang disukai, sehingga kelas tidak terasa kaku dan anak tetap fokus. Yang kedua, membuat aturan kelas yang sederhana dan disepakati bersama. Caranya, buat aturan singkat yang mudah diingat, disampaikan dengan cerita atau gambar, bukan tulisan yang panjang. Contoh, berbicara dengan suara yang lembut, bergantian saat bermain. Jika sudah bermain, mainannya harap ditata dengan rapi, mendengarkan saat teman berbicara. Guru mengajarkan anak menyampaikan aturan ini sambil bernyanyi sehingga anak paham dan mau mematuhinya. Yang ketiga, mengatur waktu kegiatan yang sesuai. Caranya, anak usia dini memiliki daya konsentrasi pendek. Kita jangan memaksakan duduk diam terlalu lama. Contoh, kegiatan duduk mendengarkan cerita 10-15 menit. Diikuti dengan kegiatan bergerak maupun bernyanyi 5-10 menit. Lalu dilanjutkan dengan kegiatan bermain 15-20 menit. Dengan pola ini, anak tidak bosan dan tetap bersemangat. Yang keempat, menangani perilaku anak dengan cara positif. Caranya, alihkan perhatian daripada memarahi. Berikan pujian atas usaha mereka, bukan hanya hasilnya. Contoh, jika ada 2 anak berebut mainan. Contoh yang salah yakni dasar nakal, berhenti berkelahi. Itu contoh yang salah. Contoh yang benar yakni, wah, mainannya bagus ya, kita main bergantian ya. Siapa yang mau duluan? Kalau bergantian, nanti kita bisa main lebih lama. Yang kelima, yakni membangun suasana hangat dan akrab. Caranya, sapa anak satu persatu saat mau masuk di dalam kelas. Gunakan pujian dan senyuman. Contoh, saat anak datang, guru menyapa, "Selamat pagi.
Halo Dinda, senang sekali hari ini kamu datang dengan senyuman ceria. Hal ini membuat anak merasa diterima dan merasa nyaman. Nah, mari kita rangkum kembali apa yang sudah kita bahas. Yang pertama, guru efektif. Guru efektif adalah guru yang mampu menciptakan pembelajaran yang berkualitas sehingga anak memahami materi dan berkembang secara optimal. Yang kedua, ciri utamanya yakni menyayangi, sabar, adil, dan kreativitas dan pandai berkomunikasi. Yang ketiga, pengelolaan kelas efektif dan menyenangkan adalah mengatur kelas agar tertib, aman, dan membuat anak senang belajar tanpa merasa takut. Ingat, untuk anak usia dini, belajar adalah bermain, dan bermain adalah belajar. Ketika guru efektif dan kelas dikelola dengan baik, maka kita telah memberikan pondasi terbaik bagi masa depan anak. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa diterapkan di sekolah masing-masing. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.